orang kaya yang bodoh yang menolak perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjadi kaya di bumi tidak berdosa jika kekayaan dihasilkan dan didapatkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jika kekayaan di bumi dihasilkan dengan cara yang salah, dengan cara menipu, mencuri, mengambil kepunyaan orang lain, dan kaya dengan menghalalkan segala cara, maka kekayaan itu akan menjadi berdosa. Jika manusia hidup dari hasil kekayaannya yang didapatkan dengan cara yang salah dan berdosa, maka kekayaan itu akan menjadi kutuk bagi dirinya sendiri dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Kekayaan yang didapat dengan cara yang salah dan berdosa akan membawa kematian buat tubuh, jiwa, dan roh orang itu. Jika kehidupan kita tidak mencontoh Tuhan Yesus Kristus, maka kekayaan akan menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus dan akan membawa kepada iblis. Jika kekayaan kita bertambah banyak dari hasil kerja keras kita, coba lihatlah siapakah yang memimpin hidup kita, Tuhan Yesus Kristus atau iblis. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama yang diperbuat orang-orang yang kaya di kitab Injil di Alkitab dengan menolak perintah Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak akan bisa hidup menuju kesempurnaan dalam segala hal jika menolak dan tidak melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Berikut contoh orang kaya yang bodoh yang gagal mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Kisah seorang yang taat beragama, masih muda, yang sangat kaya, yang menolak perintah Tuhan Yesus Kristus untuk menjual segala yang dimilikinya dan memberikan kepada orang-orang miskin untuk diajak menjadi muridnya. Dan orang muda yang sangat kaya itu menolak perintah Tuhan Yesus Kristus dan pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama dengan memilih harta benda dan kekayaan duniawi daripada memilih Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang memilih hartanya daripada memilih melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu akan sukar masuk ke dalam kerajaan surga, meskipun melakukan dan taat kepada semua aturan agama. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21 adalah kisah orang kaya yang bodoh karena selalu menimbun hartanya. Setiap hartanya bertambah banyak dan merasa nyaman dan aman dengan simpanan hartanya yang banyak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa orang yang menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri adalah orang kaya yang bodoh, karena tidak kaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus dengan melakukan perintahnya. Surga itu berbicara tentang kasih kita yang kita perbuat dan melakukan kepada orang lain dengan memberikan bantuan harta yang kita miliki, baik materi atau non-materi, yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita untuk siapapun yang Tuhan Yesus Kristus suruh untuk kita berikan. Surga bukan berbicara tentang harta yang kita nikmati untuk diri sendiri, tetapi surga berbicara untuk mengasihi semua manusia yang membutuhkan dari apa yang kita miliki. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Jadilah seperti orang Samaria yang murah hati, bukan seperti imam dan Lewi yang menjadi pemimpin agama, tetapi tidak mempunyai hati untuk mengasihi sesamanya yang menderita. Lukas 16 ayat yang 19 sampai yang ke-30. Jangan mengulangi hal yang sama seperti orang kaya
yang hidup setiap hari dengan bersukaria dalam kemewahan, tetapi tidak pernah mengasihi Lazarus yang miskin yang berada di dekatnya setiap hari. Sadar dan bertobatlah, kita tidak akan pernah hidup bahagia dengan kekayaan kita di bumi yang tidak kita bawa mati. Tetapi kita akan bahagia di bumi jika kekayaan yang kita miliki Tuhan Yesus Kristus yang mengendalikannya dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.